Oke, balik lagi sama gue. Hari ini gue mau ngebahas mobil Mazda 3 hatchback. Ini tahun 2018. Mobil ini dimensinya itu panjangnya 4,4, lebarnya 1,7, dan tingginya itu 1,4. Mesinnya itu 2000 cc dan tenaganya itu 155 horsepower per 3700 rpm. Nah, sekarang gue mau bahas bahasa desainnya Mazda nih, kode desain di Mazda 3 ini kayak gimana. Jadi lampunya ini dia udah LED, di sininya udah ada DRL juga nih. Dari sini terus yang bulat ini DRL, di lampu utamanya itu LED. Terus yang uniknya itu di mobil ini sennya itu ada di bumper bawah, dan fog lampnya itu kecil banget nih, ada di sini nih. Ini lucu banget sih. Terus di sini grillnya itu menguatkan aura sportinya Mazda 3 banget. Di sini grillnya mesh, sama yang punya ininya udah dihitemin nih, emblem Mazdanya udah dihitemin. Terus di bagian sininya juga harusnya chrome juga, cuman udah dihitemin juga. Paling bagian depannya gue cuma bisa bahas itu doang, tapi yang pasti mobil ini secara keseluruhan tampang depan, samping, dan belakang itu sporty banget. Oke, lanjut kita ke bagian samping. Di bagian sampingnya masih tetap kental dengan aura sporty. Velgnya ukuran 18 dengan jari-jari. Warnanya ini kayak silver tapi yang lebih gelap. Terus garis bodinya itu dari depan ini sampai ke pintu belakang, lalu di sininya dilanjutin lagi ke lampu belakang. Nah, di sini juga ada nih tekukan yang memperkuat kesan sportinya nih di sini. Oke, lanjut. Terus di sini dia udah dilengkapi dengan chrome nih. Cuman nggak keliling ya, cuman di bagian bawahnya aja, di bagian jendela. Terus uniknya di mobil ini nggak ada kaca belakang di pilar setelah pilar C. Jadi dia langsung gitu, ini langsung kaca belakangnya nih. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke bagian belakang. Di belakangnya juga masih tetap kental dengan aura sporty. Lampu desainnya nih manis banget dilihat. Narik dari sini sampai ke sikunya tetap masih lampu. Terus di belakang udah dilengkapi dengan sensor parkir 4, ada titik. Nah, di sini knalpotnya juga udah 2 twin pipe. Nah, di sini ya kita udah nggak usah banyak bahas lah ya. Kalau misalkan kita bicara Mazda hatchback, Mazda 3 hatchback itu udah pasti sporty banget. Tapi sayangnya di sini roof spoilernya masih kayak kecil ya, nggak kelihatan. Nah, cuman di sini udah dilengkapin dengan stop lamp. Ini udah dilengkapi dengan stop lamp. Sekarang kita bahas ke bagasinya kayak gimana. Nah, sekarang gue bahas bagian bagasinya Mazda 3 hatchback. Ruang kapasitas bagasinya itu jujur menurut gue ini nggak terlalu besar. Dia udah dilengkapi dengan tonneau cover. Ini bisa dilepas juga nih, kalian kalau emang membutuhkan space lebih. Terus di sini Mazda tidak menyediakan tempat buat nyimpen first aid kitnya. Jadi ditaruh begitu aja. Nah, terus di dalam sini ada ban cadangan temporary. Ini kecil, bukan yang full size ya. Terus di sini perlengkapan buat ganti ban ada semua di sini. Terus dongkraknya itu dia disimpan di samping sini nih. Ini rapi ya. Disimpan di sini, dan semuanya ini udah dilapisin dengan bludru. Terus lanjut di sini udah ada lampu satu nih. Lampu di bagasi satu. Dan udah, paling di bagian belakang yang bisa gue bahas itu aja. Kapasitasnya jujur ini nggak terlalu besar. Kalau kita bandingin dengan Honda Jazz atau mungkin Yaris, dia lebih pendek aja sih. Tapi karena mobil ini memang auranya sporty, jadi dapat banget. Dan resikonya itu adalah kapasitas bagasi yang mengecil. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Oke, sekarang gue ada di belakang nih. Gue mau ngebahas door trim dari pintu belakangnya Mazda 3. Gue selalu jujur kalau misalkan mobil udah menyentuh harga 500 juta itu menurut gue materialnya harusnya lebih bagus gitu. Tapi ini masih plastik. Ini masih plastik, terus di sini kulit
kulitnya dilapisin kulit, walaupun ini bukan kulit asli ya. Terus di sini ada aksen piano black. Nah, ini tombol untuk ininya nih. Tombol power window-nya juga kelihatannya murahan banget sih. Gitu, plastik biasa. Nah, di sini udah ada chrome. Bagus ini, yang ininya bagus karena dia chrome-nya bukan yang mengkilap banget gitu. Terus door trim-nya itu door pocket-nya itu cuman muat 1 botol. Udah, nggak ada buat apa-apa lagi dan dilengkapin sama speaker. Tapi materialnya di sini semuanya masih plastik ya. Oke, kita lanjut ke bagian jok belakangnya. Oke, ini duduk di belakang sini jujur dibilang nyaman juga enggak, dibilang nggak nyaman juga enggak. Jadi oke aja gitu. Terus ini posisi duduknya ya. Bangkunya ini nggak bisa diubah. Maju mundurnya atau senderannya itu nggak bisa diubah, jadi udah begini aja. Ini gue legroomnya segini, kena mentok ke kaki depan. Terus headroomnya nggak terlalu besar, nggak nyampe 5 jari ya. Ini di belakang ini ada armrest. Ini ada armrest yang dilengkapi dengan cup holder 2 biji. Terus yang aneh di mobil ini, di belakang sebelah penumpang itu ada back pocket seat, tapi yang di driver itu nggak ada. Gue juga bingung nih kenapa Mazda bisa begini nih. Gitu. Terus posisi duduknya ini nggak menopang ya. Jadi cuman sampai paha setengah, habis itu udah ngegantung. Dimasukin pun ini udah mentok ke bangku depan. Ini posisi mengemudi gue. Terus keluhan gue buat mobil ini di bagian belakang, tempat penyimpanannya sangat minim. Nggak ada, ini cuman ada cup holder masing-masing di kiri dan kanan, sama back pocket seat sebelah kiri. Habis itu udah nggak ada tempat penyimpanan lagi. Sekarang kita lanjut ke bagian depannya. Nah, sekarang gue mau ngebahas door trim di sisi driver nih. Door trim yang di sini kualitasnya beda sama yang di belakang. Ini jauh lebih bagus. Ini udah soft pad. Terus di sini masih dilapisin kulit. Sayangnya yang di bagian bawah sini juga masih plastik nih. Ini masih plastik. Di sini udah ada speaker 1. Dari sini yang paling gua demen bagian door trim adalah aksen silver abu-abu tua ini nih. Ini bagus banget sih. Menurut gua jarang, unik, juga mewah juga, sporty juga. Ini bagus sih. Ini bagus banget. Terus di sini tombolnya yang auto cuman ada di driver, ini power window-nya. Terus ini untuk retractable mirror. Ini buat mengatur spion ya, sudut kaca spion. Terus ini window lock. Udah dilengkapi door pocketnya itu udah ada untuk 1 botol minuman yang besar juga kayaknya cukup ini. Terus di sininya ada sisi door pocket yang nggak terlalu besar. Mungkin buat taruh dompet dan handphone masih bisa. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Nah, di bagian sini joknya itu udah semi bucket, udah dilengkapin dengan electric seat juga, cuman belum ada lumbar supportnya. Di bagian sininya itu ada aksen abu-abu yang sama dengan kayak di door trim. Jadi kalau misalkan ditutup itu terlihatnya menyatu dan itu bagus banget. Keren Mazda. Nah, terus di bawah sini ada stability control yang bisa dinonaktifkan juga. Di sini ada iStop buat dinonaktifkan juga. Nah, di sini ada tuas untuk membuka tangki bensin, ini tuas untuk membuka kap mesin. Di tuas sebelah kanan ini murni untuk lampu, pengaturan lampu sen, lampu besar atau kecil, dan mobil ini udah dilengkapi dengan sensor lampu. Jadi ada mode auto untuk mobil ini. Oke, kita lanjut ke bagian tengahnya. Nah, sebelum gue mau ngebahas interiornya, bagian depannya Mazda 3 hatchback ini mobil dijual. Kalau bagi kalian yang tertarik, kalian bisa langsung kontak nanti di YouTube, nanti gue bakal kasih nomor ownernya. Ini mobil kilometernya hampir 9.000, tangan pertama tahun 2018. Yang tertarik boleh kontak. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke bagian setir. Kalau bicara kualitas Mazda itu pasti di atas rata-rata dari rivalnya. Setirnya ini semuanya digenggamnya enak, sporty banget modelnya, dan udah dilapisin kulit juga. Di sebelah kanan ini untuk pengaturan cruise control. Terus di sebelah kiri ini untuk entertainment system dan Bluetooth telepon.
Terus di tuas sebelah sininya itu ini buat wiper, buat pengaturan wiper. Ini udah ada tilt dan teleskopik tapi masih manual. Oke. Nah, ini klasternya itu di sini RPM meter ada, terus di sini speedometernya itu digital. Dan di mobil ini udah dilengkapi dengan head up display. Head up display-nya ada di depan sini nih. Kalau ada kayak kaca ya atau akrilik, nanti kalau misalkan dinyalain dia akan terbuka dan dimatiin dia akan tertutup. Ini head up display-nya. Lanjut ke bagian tengah. Material semuanya nih yang di bagian atas itu semuanya bagus. Di sini masih bagus, basi bagus. Kalau Mazda itu kualitas interiornya pasti top. Gua akuin untuk mobil Jepang yang paling mendekati Eropa itu menurut gua Mazda. Dan di sini instrumen klasternya yang di tengah itu, di sini ada CD changer satu, terus di sini pengaturan AC-nya simple banget, sekilas mirip kayak BMW. Nah, terus Mazda itu nambah kesan sportinya, di setiap kisi-kisi AC-nya itu dilapisin dengan kayak logam doff gitu. Ini bagus, keren Mazda. Terus kita turun ke bagian sini. Ini piano black, ini transmisinya 6 percepatan ya, matic 6 percepatan. Bisa juga diatur manual dengan pedal di setir atau di shifternya juga ada. Terus di sini mode berkendaranya itu ada 2, sport dan yang comfort. Di sini Mazda itu selalu kalau menata desain interiornya itu dengan rapi, termasuk di bagian tengahnya. Dari sini ke sini ini bagian yang paling gua demen dari Mazda 3 hatchback ini. Nah, di sini di bagian sininya udah ada electric parking brake. Terus di sini ada MMI, Mazda Multimedia Interface. Ini pengaturannya juga nggak terlalu sulit. Ini bisa untuk navigasi juga, map. Nah, kita naik ke sini. Nah, di bagian kray ini tuh kelihatannya rapi banget. Dikasih aksen garis-garis seperti ini. Terus untuk pegangannya ini dikasih dengan logam. Bukanya tinggal digeser. Di dalamnya ada cup holder 2. Terus di belakangnya sini armrest. Di bawahnya itu ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya juga 2 lantai. Ini yang atas, nggak terlalu besar. Yang di dalamnya juga nggak terlalu besar, tapi di sini ada colokan USB 2, ada kabel aux juga 1, dan ada soket 12 volt. Nah, ini. Dan di sini udah dilapisin kulit. Sini udah kulit, terus di sini langsung soft pad. Yang kurang dari mobil ini sih jujur emang tempat penyimpanannya sih ya. Kita lanjut ke bagian atasnya nih. Bagian atasnya ini udah sun visor, udah dilengkapi dengan lampu. Terus di sini ada tombol untuk mengatur sunroof. Ini ada lampu kabin 2 di sini. Terus ini spionnya. Di sini udah ada komputer buat sensor lampu dan wiper ya. Sekarang kita lihat laci penyimpanannya. Laci penyimpanannya oke lah, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Ukurannya masih cukup normal. Dan joknya ini udah dilapisin semuanya dengan kulit, motifnya bolong-bolong seperti ini nih. Jok semi bucket. Oke, paling itu aja dari interior yang gue bisa kasih tahu informasinya. Sekarang kita lanjut ke driving experience. Yuk. Nah, sekarang gue ada di balik bodinya Mazda 3 hatchback. Kalau soal responsif sih, ini mobil karena 2000 dan bodinya kecil, tenaganya juga 155, itu enak banget sih. Aspal. Yes, terus kalau tenaga ini cukup banget. Nggak berasa underpower, enak tenaganya. Bantingan karena ini mobil pengendaliannya menurut gua enak, jadi pasti yang dikorbanin adalah suspensinya agak keras gitu, walaupun itu masih bisa ditoleransi ya, nggak yang sampai keras. Terus kalau gejala body roll sih harusnya ini mobil, bentar ya gua tes.
gejala body rollnya minim banget, bisa gue bilang gejala body rollnya minim. Ya, soundproofingnya itu menurut gue cukup bagus, tapi bukan yang sampai kedap gimana. Suara mesin juga masih masuk, suara ban juga di sini masih masuk. Apalagi ya dari mobil ini, setirnya enak, setirnya itu enak banget. Jadi responsif gitu, feedback dari ban ke setir tuh oke banget. Gak ada gejala limbung juga selama nyetir ini mobil. Oke, paling gitu aja review dari driving experience gue soal Mazda 3 hatchback. Buat kalian yang emang mau nambahin, mungkin gue masih kurang, belum lengkap banget, silahkan tambahin di kolom komentar. Thank you yang udah nonton videonya. See you on next video. Adios.